Hai guys, balik lagi dengan Gita, tapi kali ini di segmen Flash on the Go. Dari dulu nih, polemik antara Apple versus Android kayaknya memang gak ada habisnya ya. Soalnya biasanya nih, kalau kita upload video yang ada hubungannya sama HP Android ataupun iPhone, pasti ada yang bilang nih, mending iPhone lah. Atau mungkin ada yang bilang juga nih, mending Android lah. Jadi di konten kali ini nih spesial, karena aku bakal nanya langsung ke dua sisi, khususnya para influencer. Mulai dari seleb TikTok nih yang katanya ngefans banget sama iPhone, sampai ada gadget reviewer yang nggak mau pakai iPhone. Nah langsung aja aku pengen nanyain ke mereka apa sih alasan mereka milih Android dan juga kenapa milih Apple ya. Oke, langsung aja ikutin aku. Kebetulan saya pakai dua ini, Android sama iPhone. Kalau yang iPhone itu saya pakai masih yang model lama 6S, tapi yang Plus. Terus yang Android saya pakai ROG yang kedua. Sekarang yang buat daily driver aku pakai iPhone. Handphone ya daily driver pakai sekarang ROG Phone 3. Udah mau iPhone tapi nggak betah. Jadinya Android lagi. Untuk sekarang ini karena saya udah beli iPhone. Iya, sekarang lagi pakai iPhone 12. Kalau ROG itu memang terus terang handphone ini bandel ya dari segi baterainya ya. Baterainya 6000. Saya kan paling males kan untuk handphone kan harus sering cas gitu. Kan sekarang udah masuk ke ekosistemnya Apple, udah terlanjur nyaman. Karena ya simple sih, perform ya. Misalnya performa, kalau aku sih tipikal orang yang nggak suka bawa handphone lebih dari satu. Banyak-banyak bawa handphone tuh nggak suka. Sebetulnya lebih karena faktor kebiasaan aja sih, udah bertahun-tahun pakai Android. Karena iPhone tuh yang pertama kalau untuk video saya lebih suka. Sebenarnya itu balik ke ekosistem sih. Kebetulan aku tuh kan lebih mendahulukan device-device yang bisa saling terhubung satu sama lain. ROG 2 nggak ada kekurangan sih sementara ini. Saya udah puas untuk baterainya tahan lama sih. Kalau iPhone tuh dikit-dikit cas gitu. Jadi kadang nggak bisa prediksi sehari itu bisa charge itu sampai, kalau yang 6S Plus ini bisa sampai 3-4 kali. Karena sekarang aku juga pakai Mac, jadi kalau transfer segala macam jadi lebih gampang. Transfer file, terus buat kerjaan juga lebih enak sih. Minusnya mungkin ini lebih ke aku pribadi ya. Soalnya kalau iPhone tuh dari dulu kan cuman single slot SIM. Dual SIM pun bisa, tapi rata-rata kan pakai eSIM, sedangkan eSIM tuh di Indonesia baru ada Smartfren. Ini kan dual SIM, terus yang paling aku suka dari ini ya performanya sama baterainya sih. Secara brand, citranya bagus ROG ya. Bahkan mungkin bisa, menurutku sih sejajar sama Apple gitu kan. Secara performa bagus, speknya oke. Terus baterainya juga ya awet banget lah. Kekurangan ini kebetulan dulu pas beli awal-awal itu SIM 2-nya nggak bisa. Tapi itu pun karena bukan kesalahan Asusnya ya, bukan kesalahan ROG-nya, lebih karena regulasi Kominfo-nya ya, yang cair itu ya. Kekurangan yang paling nggak aku suka ya di bobotnya ini berat banget sih. Nah, jadi kalau buat tangan satu gini pasti kesemutan, masih pegel gitu lah. Kelebihannya Android ya itu tadi, banyak fitur yang kan Android itu dikembangin sama banyak vendor. Jadi si Android rilis source code awalnya, masing-masing vendor nge-custom kan, ada yang namain always on display, ada yang namain ini itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang membantu kemudahan penggunaan sehari-hari bisa kita dapetin di Android lebih banyak. iOS juga mungkin nanti akan keep up sih, tapi kebanyakan karena kebiasaannya pakai Android duluan udah bertahun-tahun, jadi lebih biasa pakai Android aja. Android kekurangannya performa sih, karena kan memang si Android ini dibuatnya nggak buat spesifik device apa ya, dia bikin satu, nanti masing-masing vendor custom, beda sama iOS yang memang sejak dibikin udah di tune up atau disesuaikan dengan hardware yang Apple punya. Jadi masalah performa, meskipun misalkan Android RAM-nya lebih besar, tapi Apple bisa ngimbangin atau iOS bisa ngimbangin di iPhone dengan RAM yang mungkin setengahnya, itu bisa lebih ini. Sama kekurangannya security sih di iPhone kayaknya lebih baik ya untuk saat ini. Karena iPhone tuh yang pertama dia stabil, kameranya bagus, dan saya suka layarnya. Jadi kalau ngedit 4K sekarang tuh enak banget, ngerendernya tuh cepet banget. Kelebihan lain kalau karena saya sebagai content creator TikTok ya, jadi kalau kita rekam dari TikTok tuh nggak goyang-goyang gitu.
Minus nggak ada. Untuk sekarang nggak ada. Kelebihan lain sudah sih Kalau kayak video itu ya itu ekosistem sama video itu dua poin utama yang kepake. Satu lagi fitur airdrop. Airdrop itu adalah fitur sharing file antar device. Jadi kalau misalnya aku foto-foto di HP terus kepingin aku transfer ke laptop itu udah nggak perlu yang kayak colok kabel USB kayak gitu, udah nggak perlu, tinggal klik airdrop langsung kekirim ke laptop dan itu kenceng banget. Kekurangannya adalah iPhone ini nggak bisa diapa-apain. Memang ada OS terbaru iOS 14 itu kita bisa pasang widget kan. Cuma sebatas itu aja. Beda sama kalau misalnya kita punya Android. Aku juga punya Android sih. Jadi kalau misal aku kan sebenarnya orangnya agak sedikit gampang bosan kan ya. Agak sedikit gampang bosan. Nah kalau misalnya lagi kumat gampang bosannya itu, handphone ini nggak bisa diapa-apain. Kalau terus terang ya, untuk saya belum pegang yang iPhone terbaru, tapi sementara ini gara-gara pegang ROG ini saya sekarang mikir ROG paling tepat sih. Oh ya jelas iPhone? Jelas iPhone. Tetap iPhone. Tetap iPhone. Android lah. Tetap Android. Android lah. Iya. Akhirnya lebih milih Android. Tetap pilih iPhone sih untuk. Tetap pilih iPhone. Oke. Kalau untuk TikTok ya, Iya. tapi kalau untuk nge-gaming saya lebih suka ROG 3. Ini aku masalahnya cuman pilih satu, kamu Oh, nggak bisa pilih dua? Iya. Oh, Gimana? Keputusan terakhirnya? iPhone. Oke, sip. Ya. Nah, karena sekarang ya, kecuali kalau iPhone dia tiba-tiba merubah, nggak tahu ya nanti iOS berapa ya, iOS 15, iOS 17 itu tiba-tiba dia mengubah pendekatannya terhadap pasar emerging market, negara berkembang kayak Indonesia dan segala macam, itu mungkin akan berpikir ulang. Cuman selama Apple masih pendekatan teknologinya kayak American centris gitu sih, ya Android lah. Fix buat sekarang ini Android. Android lah masih. Kasih Mas Afri. Oke. Oke guys, itu tadi ya opini dari para influencer soal HP Android dan juga Apple atau iPhone. Nah, kalau kamu tim yang mana nih? HP Android atau Apple? Tulis ya di kolom komentar. Dan makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka kontennya dan sampai jumpa di Flash on the Go berikutnya ya. Dadah.